tadi. Ketika sudah damai, artinya perkara nggak lanjut, cabut. Udah pulang lagi. Cabutnya di mana? Tentunya di ruang sidang, nggak di ruang mediasi. Jadi mediator melaporkan ke majelis hakim, hasilnya berhasil dengan pencabutan, cabut perkara. Kemudian berhasil sebagian, mungkin adik-adik pernah dengar berita, alhamdulillah mediator berhasil sebagian. Sebagian yang mana? Misalkan perkara akumulasi, cerai, akumulasi hak asuh anak, akumulasi nafkah anak, gabungan. Yang berhasil sebagian yang mana? Tentang hak asuh anak, tentang nafkah anak. Cerainya gimana? Tetap lanjut. Nah itu artinya berhasil sebagian. Artinya enggak menyeluruh. Di ruang sidang yang diperiksa apa? Tentang perceraiannya saja. Tentang hak asuh anak dan nafkah anak tidak perlu lagi diperiksa di ruang sidang. Karena sudah sepakat tadi. Sepakatnya apa? Anak diasuh oleh ibunya, ayahnya menanggung biaya. Ayahnya menanggung biaya berapa misalkan yang disepakati, itu sepakat artinya berhasil sebagian. Kemudian tidak berhasil alias gagal total. Saya banyak juga di sini perkara mediasi gagal. Tidak berhasil, banyak seperti itu. Kita kan tidak bisa memaksakan hati orang. Kadang kami ada semacam bukan pepatah sih, kata-kata begitulah. Lebih mudah kita memediasikan perkara harta daripada perkara hati. Kenapa? Harta enak, kita bagi 2, ya kan? Betul kan? Ada 10 harta bagi 5-5, ada uang sekian bagi setengah, separuh-separuh. Tapi perkara hati, siapa yang tahu dalamnya hati orang? Kan kita nggak tahu. Makanya itu agak susah sekali. Pengalaman saya selama bertugas di Aceh itu susah sekali nih mendamaikan perkara cerai. Kenapa? Karena di kampung sana mereka sudah terjadi talak menalak secara ilegal. Beda kalau di pengadilan agama di luar Aceh. Nah itu nantilah panjang urusannya. Makanya kadang kami memberikan saran juga untuk aparat kampung yang hadir menjadi saksi. Tolong ketika ada warga Anda yang bilang, suami datang ke kepala desa, sudah saya talak, istri saya talak 3. Anda sebagai pihak aparat desa bilang aja, urusan cerai di pengadilan. Jangan bilang, oh iya udah, enggak boleh lagi satu rumah, enggak boleh balik lagi. Nah, gimana kita mau mediasikan seperti itu, karena mereka sudah berpegang di kampung tadi. Artinya kan bertolak belakang antara hukum mereka di kampung dengan peradilan kita. Oke. Itu kalau tidak berhasil. Tidak dapat dilaksanakan bagaimana? Hasil yang terakhir adalah tidak dapat dilaksanakan. Kadang ada juga para pihak yang tidak mau beritikat baik mengikuti mediasi. Nah yang tadi putusan batal demi hukum. Siapa yang nggak mau? Penggugatkah? Tergugatkah? Kedua belah pihak. Apalagi penggugat ketika dia tidak beritikat baik mengikuti proses mediasi, itu mediator mengupayakan pemanggilan tidak datang-datang. Akhirnya apa? Mediator melaporkan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan. Oke, yang terakhir selesai. Terima kasih. Singkat saja, jadi jam 15.10 ya, lewat 10 menit. Ada waktu untuk pertanyaan, sesi tanya jawab ini sekitar kita 3:30 sudah selesai, sekitar 10 atau 15 menit. Silakan yang mau bertanya, boleh tentang materi ini, boleh agak keluar sedikit. Oke, silakan. Bu, bertanya Bu ya. Ya, langsung saja, sekali penanya langsung saya jawab. Pengen nanya, cerita masa lalu ceritanya Bu ya. Dulu kan Ibu ditetapkan udah jadi cakim, udah lewat sana, habis itu dipindahkan ke Aceh. Jadi awal Ibu jadi hakim, ada merasa bersalah ketika putusan tersebut, merasa kurang pas atau apa gitu kan. Jadi cerita awal Ibu jadi memutuskan perkara awal-awal mulanya Ibu. Nah, bagaimana Bu? Gitu ya. Jadi ketika menjadi hakim pertama kali kita nggak langsung duduk di tengah. Tentunya kan kalian lihat hakim ketua majelis, anggota kiri, anggota kanan. Jadi yang paling junior baru-baru menjadi hakim adalah sebelah kiri ketua majelis. Itu paling junior. Jadi ketika dalam memutuskan perkara itu enggak sendiri, bertiga. Tengah, kiri, dan kanan.
Artinya apa? Ketika kami bertiga yakin, tentunya kami tidak akan merasa bersalah. Ya semoga inilah yang terbaik. Karena 3. Makanya kadang ada yang bilang, hakim kakinya berapa? 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Kita balik ya, 2 masuk neraka atau artinya apa? Kita harus profesional, jangan sampai putusan yang kita buat ini menyalahi aturan, kemudian menzolimi para pihak seperti itu ya. Oke, lanjut pertanyaan lagi. Silakan bebas. Ah, ini ada mic-nya. Ya, langsung. Baik, izin bertanya Ibu. Ya. Seperti yang Ibu katakan tadi bahwa mediasi di pengadilan itu kan dilakukan oleh hakim dan non hakim yang ada sertifikasinya. Nah, jika para pihak melaksanakan mediasi di luar pengadilan, apakah ada syarat tertentu bagi mediatornya? Apakah boleh terserah siapa aja boleh jadi mediator? Apa ada orang-orang khusus yang boleh menjadi mediator di luar pengadilan? Terima kasih. Ya. Kalau mediator itu adalah hakim, hakim non hakim wajib dilakukan di pengadilan. Di ruang mediasi, tidak boleh di warung kopi, di kafe, di pasar atau di mall. Jadi bertemunya di mana? Wajib di ruang mediasi di pengadilan. Supaya apa? Tidak ada kecurigaan pihak-pihak lain terhadap pertemuan tersebut. Gitu ya. Ketika kami yang hakim di sini menjadi mediator, langsung kita ke ruang mediasi. Kapan lagi kita tentukan pertemuan? 2 minggu ke depan kah atau 2 hari lagi? Bertemunya di mana? Tetap di ruang mediasi. Bagaimana kalau yang non hakim? Tetap juga seperti itu, wajib di ruang mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 2016 tadi. Oke, lanjut, ada yang bertanya lagi ya? Oh, kalau seperti itu terserah kepada para pihak. Tapi mereka tidak boleh menggunakan jasa mediator di pengadilan karena itu sudah di luar persidangan. Ini sudah masuk ke area pengadilan. Jadi ketika apapun yang ingin mereka sampaikan harus di pengadilan, tidak boleh di luar sana. Itu ketika perkara sudah didaftar, diajukan, kemudian tahapan tadi mediasi ya. Kalau di luar persidangan ya silahkan saja dengan siapapun mereka melakukan mediasi ya silahkan saja, tidak apa-apa. Seperti itu ya. Oke, ada lagi? Silakan. Mika. Jadi bukan, Muna sendiri ada dengar-dengar nih dari kampung kan. Kalau yang bercerai itu langsung dia talak 3 langsung kan. Ya. Itu gimana Bu cara untuk mediasinya? Oke ya, jadi sebenarnya apapun itu pengadilan atau hukum kita, hukum positif tidak mengakui perceraian yang terjadi di luar pengadilan. Itu aja poinnya. Bagaimana Bu ketika mereka sudah bercerai di kampung? Jawaban kami apa? Ya kalianlah urusannya di kampung seperti itu. Ketika datang ke pengadilan, berapa kita jatuhkan? Kalau suami yang mengajukan namanya talak 1 raj'i. Rujuk 1 raj'i. Kalau dia di kampung sudah 3 gimana Bu? Ya terserah Anda mau di kampung bagaimana. Secara hukum di pengadilan sahnya cerai di depan pengadilan. Sahnya talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap istri itu di depan hakim. Di luar itu hukum menganggap tidak sah. Paham ya? Nah, jadi supaya apa? Melindungi setiap orang dari hal-hal yang tidak baik. Enggak baiknya di mana? Kaum laki-laki. Ketika Anda jatuhkan talak terhadap istri Anda di kampung, Anda enak nikah lagi. Ya kan? Perempuan bagaimana? Rugi. Ruginya di mana? Katanya janda. KUA enggak mau nikahkan. Bisa enggak nikah? Nikah siri. Ruginya berlapis-lapis. Enggak bisa nikah kita secara resmi di KUA. Tapi janda, akta cerai mana? Enggak ada Bu. Enggak ada Pak. Ya urus dulu di pengadilan. Tetap KUA akan menolak untuk menikahkan orang yang melakukan perceraian secara siri. Oke, ada lagi?
Artinya mau berapapun di luar tetap di pengadilan hitungannya adalah. Oke, silakan. Saya ingin tanya Bu, tentang proses mediasi ini secara perdata atau keluarga sama tidak dengan pidana atau jinayah prosesnya? Oke ya. Jadi kalau perdata baik di peradilan agama maupun di peradilan umum sama saja. Ya kan? Prosesnya sama seperti penjelasan yang tadi. Di pidana itu namanya diversi. Tapi tidak semua. Ketika itu adalah anak dengan anak. Diversi namanya. Kita di sini pengalaman hanya beberapa perkara yang bisa diversi, didamaikan dengan kerelaan kedua belah pihak, ganti rugi kah atau bagaimana, itu namanya diversi. Tapi khusus untuk pelaku anak, korban anak. Seperti itu. Ada beberapa perkara pidana, jinayat, pelaku asusila, anak masih di bawah umur di bawah 18 tahun melakukan perbuatan asusila terhadap anak. Nah itu diversi, kalau diversi gagal berarti persidangannya lanjut. Kadang kan keluarga korban tidak mau terima diversi. Nah seperti itu. Ada lagi? Jam 15.20 kita stop 10 menit kita praktek mediasi. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Cukup? Atau ada yang mau bertanya, Ibu pernah nggak pengalaman mediasi paling perih di hati? Jadi sejak 15 tahun saya menjadi hakim, berbagai macam karakter sudah kita temukan, mulai dari Pulau Sulawesi Utara sana sehingga Sumatera, terakhir Aceh, nantinya entah kemana lagi. Jadi dengan begitulah kita ditempa untuk memahami karakter setiap orang. Otodidak belajar, saya kan belum bersertifikasi. Kami mediator di sini yang sudah bersertifikat hanya satu. Yang lain belum pernah, belum ikut pelatihan. Belum ikut pelatihan mediator. Jadi kita otodidak aja. Ada beberapa hal yang mungkin bagi kita pengalaman buruk dalam hal memediasikan para pihak. Tapi itulah yang menjadi pengalaman. Kedepannya kita akan berupaya semaksimal mungkin karena kebanggaan bagi mediator ketika berhasil mendamaikan para pihak itu bukan kebanggaan materi. Kita nggak dapat gaji tambahan ketika perkara itu berhasil nih. Di berita website Mahkamah Syariah Loksmawe, alhamdulillah mediasi berhasil oleh mediator dengan sengketa kewarisan. Coba baca website MS Loksmawe. Puluhan miliar asetnya. Ada nggak efek ke mediator? Tidak. Kami hanya mendapatkan artinya ini fahala, ya ikhlas beramal. Artinya apa? Kita bisa mempersatukan tali persaudaraan yang tadinya bersengketa antara paman dengan keponakan, mereka jadi akur kembali. Itu kepuasan batin di mediator. Alhamdulillah ketika suami istri mau bercerai nggak jadi cerai. Anak-anak terselamatkan, tidak ada anak-anak korban perceraian. Nah itu menjadi kepuasan batin bagi mediator. Paling kami mendapatkan reward. Apa? Ya penilaian dari Badilak atau dari Mahkamah Agung, seperti itu. Mungkin penutup itu saja yang bisa disampaikan, kita langsung ke praktek aja. Jadi kita di sini jangan perkara cerai ya, perkara kebendaan, sengketa kewarisan antara paman melawan keponakan. Anda pamannya berdua, keponakan berempat, cewek semuanya. Oke, coba diatur mejanya bagaimana ruang mediasi itu seperti ruangan kita, ada meja, kursi para pihak di depan, ini kursi mediator. Yang jadi mediatornya? Ayo yang di belakang. Coba mediatornya. Sweet. Ayo cepat-cepat, kita punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Ini cepat aja nih, singkat aja. Ayo, Rehan. Nah, Anda bertugas sebagai mediator. Anda sebagai para pihak. Ya, di sini, tengah. Pakai kursi yang ringan diangkat aja. Kursi hijau itu aja yang ringan. Mediator di sini, para pihak penggugat, tergugat. Atau perwakilan, dua-dua. Ini mediator. Oh, di sini juga boleh mediatornya ini.
Yang ringan aja. Ini 2, sini 2. 2-2 aja lah. Sini 2. Muat nggak mediatornya? Ayo mediator cepat. Ini penggugat ya, ini pihak paman, ini keponakan ya. Contoh ya, perkara sengketa kewarisan. Jadi Anda selaku penggugat, paman, merasa keponakan Anda ini menguasai semua objek. Sehingga Anda, objek siapa? Objek dari orang tua Anda. Jadi Anda anak pertama, anak kedua, anak ketiga meninggal. Ini anaknya. Jadi anak ketiganya sudah meninggal, kemudian objek ayah mereka ini dikuasai oleh anak-anaknya. Ternyata dan menurut Anda objek itu punya orang tua kalian, usaha bersama. Oke ya, mediator paham ya kasus posisinya? Pihak tergugat paham ya? Anda selaku mediator harus paham dulu posisinya, kasusnya bagaimana. Jadi ini perkara sengketa kewarisan. Penggugat siapa? Paman, 2 orang. Menggugat apa? Harta dari orang tua mereka yang dikuasai oleh keponakan mereka. Jadi mereka ini para penggugat bersaudara 3, 1, 2, yang ketiga meninggal. Siapa yang meninggal? Ayah mereka. Sepeninggal ayah mereka, harta yang mereka kelola bertiga dikuasai oleh anak-anak ini. Sehingga pihak penggugat menggugatlah harta itu supaya apa? Dibagi. Gitu ya. Silakan mediator. Mediator perkenalkan diri dulu. Coba duduk. Ya. Perkenalkan diri dulu singkat saja bahwasanya Anda mediator tujuannya untuk mencapai perdamaian. Nasihati sedikit, ini kedua bersaudara nih. Ini kan hubungan darah, paman dengan keponakan. Ya, coba nasihatnya bagaimana? Pakai mic-nya. Nggak usah panjang lebar. Pakai mic dong. Ayo. Ya. Ayo cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raihan Muhammad Al-Khalid, saya Mediator dari Mahkamah Syariah. Ya udah, ini ya jadi saudara penggugat dan tergugat hadir di ruang mediasi. Hadir di ruang mediasi. Hadir. Ya, kasih dekat mic-nya. Jadi, ayo nasihati. Jadi gimana ini saudara penggugat ini kan keponakan. Jadi apakah sebaiknya diselesaikan secara baik-baik? Seperti itu ya nasihatnya. Jawab para penggugat. Oh sudah Pak. Tapi ini masih belum pas sama kami. Ya. Kurang ajar sekali nih Pak. Iya nggak apa-apa. Kan emosi penggugatnya. Kami minta secara rata Pak, malah nggak dikasih rata Pak. Ayo balas tergugat, nggak gitu Pak, paman kami yang terlalu gitu. Nggak gitu loh Pak, paman kami ini orang itu. Ya apa aja, mereka terlalu menguasai, mengatur, mendikte, mereka mau semuanya, seperti itulah artinya. Mereka serakah Pak, mereka mau semuanya harta dari peninggalan dari orang tua kami. Oh tidak Pak, sebenarnya sudah dibagi rata. Kami sudah dibagi rata. Ketika emaknya sudah meninggal duluan, seakan-akan mereka ini dapat, bapaknya meninggal duluan, seakan-akan jatahnya sama. Mediator dengar aja dulu menjawab orang ini. Jadi kami tidak terima berantem hal aja. itu. Karena kami sebagai setara dengan bapak mereka, kami keluarga sama bapak mereka, kandung lagi malahan, seharusnya kami dapat rata. Jawab aja berantem. Jadi mereka tidak berwajiban Jawab mendapat aja. rata juga. Enggak setara sama kami karena mereka keponakan kami. Jawab, nggak gitu Pak, ya nggak? Enggak gitu Pak, ini orang ini terlalu mengatur kami, terlalu menuntut hak orang itu. Tenang, tenang. Kami kan anaknya Pak, kami lebih berhak atas harta orang tua kami. Ya, jadi maunya bagaimana? Tapi Pak gini Pak, bapak orang ini Pak kan usaha bersama kami Pak. Emang ada buktinya dari usaha bersama itu? Ada, kata ibu ada tadi kok. Tapi kami kan anaknya, yang meninggal ini kan ayah kami. Ya kan ayah kalian yang meninggal, hartanya ya kami bagi juga lah, enak aja. Ya. Kami bawa semua aktenya ada semua sama kami. Ya. Hanya saja dia nggak Mediator bisa terima. didamaikan. Ya. Tidak bisa didamaikan sama kami, mereka nggak percaya. Iya. Tapi Ya, ya. Pak, mereka Udah, minta mediator bagi. udah nih ya, udah denger, udah bilang ya, kasih mic ya.
saya sudah mendengar dari pihak penggugat dan tergugat. Jadi sekarang maunya pihak penggugat itu bagaimana? Kami ingin dibagi lah Pak ya. Kalau bisa secara adil lah Pak. Ini Pak, sesuai surat inilah Pak ya. Gugatannya kayak gini lah Pak. Maunya dibagi berapa penggugat? Maunya dibagi berapa kita ini? Bagi rata ya. Kami minta sesuai porsi lah Pak ya Pak ya. Kami sesuai bagi porsi, tetap dianggap hidup bapak mereka ini tetap dianggap hidup. Nanti jatah bapak dia nanti baru dibagi sama mereka Pak. Itu tuntutan kami. Ya. Jadi kalau pihak tergugat bagaimana? Yang banyak kerja kan ayah kami gitu. Yang banyak kerja kan ayah kami, sementara kami ditinggalkan sama ayah kami. Kami statusnya jadi anak yatim ini. Kenapa paman-paman sibuk sekali mengurus harta anak yatim? Wahai keponakan kami yang disayang, begini loh keponakan kami. Apa? Kenapa? Kan paman-paman sudah mempunyai penghasilan masing-masing. Sementara kami udah ditinggalkan sama orang tua kami. Kami pengen penghasilan tambahan. Oh tidak bisa. Udah, tenang, Dia tenang. sebagai, tunggu Dia dulu Pak, tenang, ini tenang, sedikit Pak. lagi Pak. Kami nggak bisa terima. Dia harta gono gini Pak. Makanya kami tuntut. Kalau harta gono gini baginya rata Pak. Di kampung pun imam kampung pun gitu udah bilang Pak. Ini kami nggak bisa. Nggak ada kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Tenang. Udah, ribut lagi. Itulah ceritanya seperti itu. Nah, coba. Jadi mediator mengambil alih ketika apa? Sudah terjadi keributan seperti ini. Mediator mengambil alih, menenangkan para pihak, kemudian memberikan opsi. Yang tadi kan maunya dibagi, yang ini maunya tidak dibagi karena mereka merasa inilah usaha ayah mereka. Sehingga mediator mikirnya gimana? Oh, kita harus ada opsi lain nih. Mau mereka dibagi dua, mau mereka tidak mau dibagi. Yang mau dibagi dua mana-mana. Jadi kita harus pilih-pilih dulu objeknya. Jadi, kemudian kita kasih pemahaman lagi ke pihak tergugat. Tolonglah supaya masalah ini selesai dengan baik. Daripada Anda mengikuti persidangan yang lama, ikhlaskan saja. Nah, jadi ikhlaskan, kemudian lebih kurang lebih begitulah harta. Itulah nasihat dari mediator. Jadi coba ketika pihak ini tidak mau menerima itikat baik tadi, kita berupaya untuk memberi nasihat ke pihak tergugat. Supaya apa? Dia mau mengikuti saran kita. Supaya apa? Dibagi dengan permintaan, artinya kita tidak membela si ini, kita juga tidak menjauhkan ini. Kita ambil jalan tengah. Ketika nanti ini kita bagi objek, ini 5, lebihkan ini sedikit, ini tidak masalah, ya enggak apa-apa. Seperti itu. Jadi mediator harus punya konsep. Apa konsep? Jadi kita tawarkan ke mereka, gini loh, kalau Anda nggak sepakat begini, opsinya ini loh, kita bagi dua atau kita lebihkan lah ponakannya sedikit, toh anak yatim, nggak boleh. Tidak mesti sesuai aturan porsi sebenarnya itu enggak apa-apa kalau sudah sepakat. Mau bagiannya 2:1, mau 1:1, enggak masalah. Yang penting keduanya sepakat, oke? Ini ceritanya setelah mediator menasihati, sudah sepakat, kemudian mediator membacakan hasil kesepakatan, kan sudah diketik. Jadi setelah membacakan hasil kesepakatan, apalagi tanda tangan. Jadi kedua belah pihak ini berbaikan salaman atau apa, coba Anda coba mediator membuat mereka ini dari yang tadinya emosi menjadi tidak lagi emosi seperti itu. Coba ayo. Susah kan? Ya, jadi gitu ya para pihak ya, gitu ya. Jadi untuk pihak penggugat dan tergugat, kita nggak usah lanjut lagi sampai dengan persidangan. Karena lama loh persidangan itu. Iya. Memakan banyak waktu ya kan. Iya.
Iya, gitu aja ya. Jadi harta tadi sudah kita bagi. Tadi harta juga sudah kita bagi. Sudah kita buat akta perdamaian. Sudah kita buat akta perdamaian. Apakah sepakat dengan poin-poin seperti ini? Apa sudah sepakat pihak penggugat dan tergugat dengan poin-poin yang sudah tertera ini? Nah, coba dibaca. Oh, kami sepakat ini Pak mediator nih, hakim mediator. Sepakat Mantap nih. Mantap ini Pak, udah mantap nih Pak. Ayo perlihatkan. Pihak tergugat apakah sudah sepakat dengan poin-poin yang tertera? Bilang, baca dulu bilang. Baca dulu. Baca dulu, jangan langsung diterima. Dia harus ada bacalah. Baca dulu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita sudah menyepakati perdamaian ini dengan akta perdamaian. Jadi silakan ditandatangani akta perdamaian ini. Kedua belah pihak ece-ece tanda tangan. Tanda tangan itu sudah disiapkan dalam bentuk ketikan, sudah rapi, kemudian ditandatangan oleh para pihak, pihak tergugat. Oke, ditandatangan akta perdamaian namanya ya. Akta kesepakatan perdamaian kalau dalam mediasi. Kemudian terakhir baru mediator yang tanda tangan. Oke, ya karena mediator yang berperan penting. Oke, selesai itu berdirilah untuk bersalaman, berfoto atau ini kan dimasukkan ke dalam berita ya. Nah, ini yang paling penting. Masuk website. Jadi ya, berhasil dengan akta perdamaian. Oke, aplaus semuanya. Beginilah kurang lebih peran aktif mediator gitu ya. Jadi silakan duduk kembali. Jadi itulah, ya silakan. Oke, jadi itulah gambaran bagaimana keaktifan seorang mediator dalam mengelola atau menjembatani para pihak yang bersengketa. Mediator harus banyak referensi. Referensi apa? Ya semacam harus pinter kasih nasihat lah. Kadang dalam hati kita, toh kita belum tentu seperti itu, tapi kita harus profesional. Sedang ada masalah pribadi pun kita harus profesional dalam memediasikan para pihak. Kita tidak boleh terbawa dengan hal-hal yang di luar itu. Jadi tadi sudah bagus sekali. Aplaus sekali lagi untuk semuanya, untuk praktek kita bermediasi. Terakhir penutup, mungkin itulah pengalaman-pengalaman yang sudah mungkin adik-adik lihat sendiri bagaimana proses selama adik-adik mengikuti praktek kerja lapangan. Kurang lebih seperti itu. Jadi pada intinya setiap orang yang mengajukan perkara ke pengadilan itu tidak langsung diputuskan. Jadi banyak tahapan-tahapan yang tadi itu adalah tahapan pertama kali itu mediasi. Ketika itu sudah selesai baru lanjut ke tahapan berikutnya. Jadi lama prosesnya itu. Jadi tidak serta-merta menzolimi atau menyalahi pihak lain. Kecuali perkara yang first take, tidak hadir pihak lawan. Ketika dia 2 kali dipanggil tidak hadir, berarti dia tidak mempertahankan haknya. Ya kan? Sudah dipanggil, tidak hadir-hadir ke persidangan tanpa alasan yang jelas, dia tidak mempertahankan haknya. Artinya dia membenarkan apapun itu gugatan penggugat. Mau itu perkara cerai, sengketa kewarisan, harta bersama. Artinya dia hanya ya sudahlah seperti itu. Jadi kita putus dengan first take tanpa ada upaya damai atau mediasi. Seperti itu. Penutupnya mungkin itulah pengalaman yang sudah adik dapatkan. Semoga ilmu ini bermanfaat di kemudian hari. Kita doakan semoga kalianlah penerus-penerus kami ini. Ya, jadilah orang yang baik, pintar, soleh, solehah tentunya. Jangan sombong dengan apapun yang kita peroleh. Karena ini semuanya sementara. Tidak boleh sombong dengan apapun yang kita punya saat ini. Kita harus bersyukur bahwasanya kita diberikan kesehatan, jiwa yang sempurna, pribadi yang sempurna, kita bisa menempuh pendidikan. Kita perempuan terutama ya, ini kenapa saya tekankan perempuan?
perempuan pendidik, pinter kita, anak pun pinter. Itulah peran perempuan yang banyak, ibu rumah tangga, wanita karir. Tapi yang menentukan adalah seorang istri, ya kan? Kita harus banyak tinggi pendidikan kita supaya generasi penerus-penerus ini, para lelaki ini, itu menjadi generasi yang cerdas. Kita ibu harus pintar ketika Anda nanti sudah berumah tangga. Ingat, kita harus mandiri. Mandirinya apa? Yaitu kita harus mempunyai suatu hal yang membantu perekonomian keluarga. Anda para laki-laki, jadilah para suami-suami kelak yang baik. Anda kan sudah melihat proses persidangan di sini bagaimana. Kadang ada yang bawa anak-anak ke sini, miris tentunya. Jangan sampai kita mengalami hal tersebut. Ya, bekali diri kita dengan matang dan sebaik mungkin. Merantaulah kita. Kenapa merantau? Kita akan banyak melihat orang-orang di luar sana bagaimana, terbuka pikiran kita. Makanya kita harus merantau. Jangan takut menempuh pendidikan di luar daerah, apalagi di luar negeri. Enggak apa-apa, perempuan laki-laki sama saja. Ketika kita sudah tahu di daerah lain, pikiran kita akan terbuka. Banyak ilmu yang kita dapatkan. Ya, tempuhlah pendidikan setinggi-tinggi mungkin, gapailah cita-cita kalian. Semoga insya Allah kalian semua menjadi orang yang sukses, amin, dan rendah hati. Itu yang paling penting ya. Baik, terima kasih. Kurang lebih saya sebagai narasumber pada hari ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin hilaf atau salah, saya mohon maaf. Kurang lebih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Wafa sebagai narasumber kita pada siang hari ini, siang menjelang sore ya. Mungkin itu saja hasilnya. Jadi kesimpulannya, jadi tidak semua orang yang datang ke mahkamah itu mudah diputuskan, tetapi salah satunya adalah untuk perdamaian. Tepat kali hari ini kita berjumpa langsung dengan salah satu hakim mediasi kita atau mediator ya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya sebagai moderator undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak ada yang beli ya? Udah. Udah.